Di awal cerita, ada seorang anak laki-laki yang sedang berkeliling kota menggunakan skuter listriknya. Ia bernama Gunner Bone. Ia sedang melakukan penelitian untuk komik detektif Knox yang sedang dibuatnya. Kemudian ibunya datang dan mereka bercengkrama sore itu. Waktu makan malam pun tiba dan ayah Gunner, Amos, pulang. Kemudian mereka makan bersama di meja makan. Ibu dan ayah Gunner sedang mengobrol sementara Gunner asik membaca novel. Setelah diminta untuk menaruh bukunya, ia lalu bercerita bahwa hari itu ia pergi ke pemakaman. Di situ ia ditegur oleh ayahnya untuk tidak datang ke pemakaman orang asing. Gunner yang kesal dan mengelak bahwa ia melakukan itu semua untuk penelitiannya. Gunner pun masuk ke kamar dan ibunya menyusulnya. Di sana, ia menanyakan ke ibunya kemana perginya orang yang sudah meninggal. Ibunya menjawab bahwa ia percaya ada tempat khusus untuk jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Kemudian ibunya memeluknya dan menyanyikan lagu tidur untuk Gunner. Esok harinya, ayah Gunner mengajak ia untuk bermain baseball. Tapi kemudian ayahnya tidak sengaja menumpahkan tinta ke gambar yang dibuatnya. Gunner pun pergi dengan marah. Malam harinya ia mendengar ibunya terbatuk-batuk di kamar mandi. Dan tepat pada saat itu ayahnya datang dan langsung membantu sang istri. Kemudian esoknya Gunner pergi ke toko buku langganannya. Di sana ia meminjam buku-buku tentang leukemia yang merupakan penyakit dari sang ibu. Di rumahnya ia mulai mempelajari buku-buku tersebut. Dan sementara itu sang ibu mulai mendapatkan perawatan medis di rumahnya. Scene beralih ke seorang perempuan yang sedang menceritakan tentang pertemuannya dengan Waterman dan Gunner mendengarkannya dari jauh. Malam harinya, Gunner membaca sebuah buku. Di situ, ia membaca tentang Waterman yang dapat hidup kekal. Keesokan harinya, ia datang ke pemilik buku yang ia baca, bernama Tuan Busy. Di sana, ia diceritakan tentang asal-muasal Waterman. Tuan Busy lalu memperlihatkan sebuah foto, yang adalah Waterman yang dahulu bernama Edward Scott. Bersama sang istri, ia tinggal di desa Whitehorse dan bekerja sebagai penambang. Dan suatu hari, ia menemukan sebuah batu yang sangat berkilau. Namun, pada malam harinya sebuah tragedi terjadi di desa tersebut. Bendungan Whitehorse jebol dan merenggut banyak jiwa. Kakek Bisi yang memeriksa mayat-mayat itu lalu menyatakan bahwa mereka semuanya meninggal. Hingga Edward secara ajaib bangun dan hidup kembali. Edward kemudian kembali ke Whitehorse, konon sampai saat ini ia setiap harinya keluar untuk mencari mayat istrinya dan berharap dapat menghidupkannya kembali. Bisi lalu memberikan peta lokasi Whitehorse kepada Gunner. Sesampainya di rumah, Gunner lalu bersiap-siap untuk pergi mencari Waterman. Ia membawa samurai kesayangan ayahnya. Setelahnya, ia pergi mencari Joe, seseorang yang katanya pernah bertemu dengan Waterman. Di situ, Joe akan mengantar Gunner untuk pergi ke sana dengan bayaran uang. Dan perjalanan pun dimulai. Amos menyadari bahwa samurainya menghilang dan mencari Gunner. Ternyata, ia meninggalkan surat untuk sang ibu. Amos lalu mengambilnya dan melaporkan hilangnya Gunner ke kantor polisi. Malam pun tiba. Amos pulang dan memeriksa kamar Gunner.
Tiba-tiba ia mendengar istrinya memanggil Gunner. Amos tidak cerita bahwa Gunner menghilang. Ia takut istrinya menjadi drop. Ia lalu berbohong dengan berkata Gunner sudah tidur. Gunner dan Joe bermalam di hutan. Mereka berbincang-bincang dan memutuskan untuk bergantian berjaga. Gunner mendapat giliran pertama jaga dan Joe segera tidur. Gunner kemudian mendengarkan suara lolongan aneh. Ia lalu mengambil samurainya dan mencoba mengecek keadaan. Ia merasa bahwa ada orang di dekatnya. Ia berjalan dan menemukan batu hitam yang diikat ke sebuah pohon dan mengambilnya. Esoknya Amos datang ke toko buku langganan Gunner. Di sana ia memberitahukan bahwa Gunner menghilang. Lalu ia meninggalkan nomor telepon dan meminta untuk menghubunginya jika bertemu dengan Gunner. Gunner dan Joe bertengkar karena Joe menawarkan permen hasil curiannya kepada Gunner. Di saat itu, tiba-tiba terdengar suara raungan aneh dan ternyata kemudian Amos dan Sheriff pergi ke sebuah toko. Di sana pemilik toko itu mengenali Gunner dan menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu Gunner datang bersama seorang gadis ke tempatnya. Sementara itu di hutan, handphone Joe tidak mendapatkan sinyal dan akhirnya Gunner membaca peta secara manual. Tiba-tiba salju turun dan Gunner senang sekali. Ia merasa bahwa itu adalah tanda bahwa lokasi Waterman sudah dekat. Di rumah, ibu Gunner mengangkat telepon yang ternyata dari pemilik toko buku yang bernama Nyonya Beckmeyer. Di situ ia akhirnya tahu bahwa Gunner telah menghilang. Gunner dan Joe menemukan tempat peristirahatan untuk malam ini. Mereka berteduh di bawah akar sebuah pohon besar. Malam hari datang dan saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba seekor serangga hinggap di tubuh Joe. Ia berteriak ketakutan. Gunner lalu mengambil hewan itu dan menertawai Joe. Joe yang marah lalu menjauh dari Gunner. Di rumah, sang ibu mendapatkan SMS dari Gunner yang menyampaikan bahwa ia baik-baik saja. Kemudian saat Joe dan Gunner tertidur, mereka diserang oleh ratusan kecoa. Mereka lalu berteriak dan lari menjauh. Paginya, mereka duduk di sebuah batu. Joe kedinginan dan kelaparan karena mereka meninggalkan jaket dan tas perbekalan mereka di sana. Di situ Gunner berjanji bahwa jika sampai hari ini mereka tidak menemukan apapun, mereka akan kembali pulang. Amos memberitahukan tentang SMS itu kepada Sheriff dan mereka akan mengecek nomor itu. Sheriff kemudian memberitahukan bahwa ia menemukan skuter Gunner di gudang dekat hutan White Horse. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan Gunner pergi ke sana. Namun pada saat itu, hutan sangat berbahaya karena sedang terjadi kebakaran hebat. Kemudian Amos bersiap untuk pergi ke hutan mencari Gunner. Dan tepat pada saat ia akan berangkat, Tuan Bisi datang dan memberitahukan kemungkinan Gunner mencari Waterman. Ia lalu memberikan Amos peta hutan White Horse. Kembali ke Gunner dan Joe. Saat berjalan di sebuah jembatan pohon tua, Gunner terpeleset dan nyaris jatuh ke sungai. Untungnya Joe menolongnya dan berhasil menariknya kembali. Amos memasuki hutan White Horse. Ia mulai berjalan menuju danau yang juga dituju oleh Gunner dan Joe.
Di sisi lain, Joe meminta untuk kembali pulang namun ditolak oleh Gunner. Di situ Joe mengakui bahwa ia berbohong selama ini tentang Waterman dan lukanya. Mereka lalu bertengkar dan akhirnya Gunner pun berjalan sendiri. Tidak lama kemudian Joe kembali dan mengejar Gunner. Gunner melanjutkan perjalanan sendirian. Kabut asap semakin pekat dan membuat Gunner sulit bernapas. Sementara itu, Joe masih terus mencari Gunner di antara kabut asap itu. Akhirnya Gunner menemukan danau dan sebuah gubuk yang diyakini ditinggali oleh Waterman. Ia kemudian masuk dan mulai berkeliling. Tiba-tiba terdengar suara orang berjalan dan ia kemudian bersembunyi. Orang itu pun masuk dan kemudian duduk di depan perapian. Ia tahu bahwa Gunner ada di sana, lalu Gunner keluar dan bertanya apakah ia Waterman. Gunner lalu menceritakan maksud dan tujuannya datang dan Waterman berkata, Body erodes to nothing. Kemudian terdengar suara Joe memanggil-manggil Gunner. Di sana Waterman mengatakan bahwa Gunner meninggalkan temannya demi batu itu. Ternyata semua yang terjadi tentang pertemuannya dengan Waterman hanyalah imajinasinya semata. Lalu ia tersadar oleh teriakan Joe dan kemudian mencari keberadaan Joe. Saat menemukannya, Joe ketakutan dan berkata bahwa yang memberi bekas luka itu adalah ayahnya, bukan Waterman. Tepat pada saat itu Amos datang. Mereka lalu berpelukan. Karena api yang sudah begitu besar, Amos mengajak Gunner dan Joe untuk berenang menyeberangi danau untuk menghindari api. Akhirnya Amos dan Gunner sampai di rumah. Ibu Gunner telah menunggu mereka di teras rumahnya. Lalu mereka semua berpelukan. Kemudian Joe diambil oleh pihak dinas sosial dan hubungan Gunner dan Amos membaik. Amos lalu memberikan Gunner hadiah yaitu seperangkat alat menggambar. Waktu makan malam pun tiba dan mereka semua berkumpul. Di sana ada juga Joe yang sepertinya dirawat oleh mereka. Kemudian mereka bergandengan tangan dan berdoa dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.